Iya. Ya, kalau ada pengusaha lihat istrinya, karena di situ kuncinya. Tanya wanita juga itu harus memang sesekali harus dimuliakan. Iya. Jangan selalu disimpang di luar. Iya, itu insya Allah ada berkahnya itu. Dan siapapun tahu, kalau ya kau guru tak tuh tahu betul. Saya tadi disuruh bahasa Bugis. Yang tidak bisa bahasa Bugis angkat tangan. Hah? Weh. Ternyata Ogi ya. Maka memang Ogi na palete kampung nalo Kalimantan. Ini namanya Tanete, Tanete juga di Sidrapada. Berarti tempat ini agak tinggi. Iya, agak tinggi. Makanya alhamdulillah masjid kita berdiri kokoh. Ini tanrana asib di masyarakat luar biasa. Cuma demi pegaga tehelekna. Oh iya. Ini sudah waktunya kita harus untuk keramiknya. Magai babu itu barakat lopo. Yang harta yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Di rumah harta kita yang di rumah itu bukan milik kita. Makanya orang yang meninggal ya komate tahu itu langsung pindah ke ahli waris. Tapi yang kita masukkan ke dalam masjid itu tidak pernah pindah. Itu hak milik kita sepenuhnya. Orang tempati pahalanya jalan. Bapak tidak sholat, bapak tidak pergi ke masjid, tetap dapat pahala, cuma tidak masuk surga. Karena kuncinya surga tidak diambil. Makanya kalau ada orang bangun masjid Pak, sampai 2 lantai 3 lantai masjidnya cantik, itu pasti ada rumahnya di surga. Karena Nabi sudah janji, "Mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Kalau orang yang bangun masjid tidak sholat, tetap ada rumahnya di surga. Tidak pernah datang berjamaah, tetap dibangunkan istana di dalam surga. Karena Nabi sudah janji. Dan itu janji Rasulullah, itu janji Allah. Makanya orang kalau tidak sholat, tidak pergi masjid, tapi bangun masjid, insya Allah tetap ada rumahnya di surga. Cuma dia tidak masuk. Iya. Karena masuk surga itu melalui pintu surga. Pintu surga itu ada. Apa pintunya surga? Kuncinya surga. Apa kuncinya? Itu sholat. Makanya disebut as-sholatu miftahul jannah. Jadi kalau mau membuka pintu surga, gunakanlah sholat. Makanya tidak ada alasan harus sholat. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk itu. Iman itu harus selalu diperbaharui setiap waktu. Dan sholatlah yang memperbaharui. Iman kita itu harus selalu dikuatkan. Dan dosa kita juga harus selalu. Ya dosa tak harus ilega. Nah satu-satunya ibadah yang memiliki 3 unsur kedudukan langsung. Pas susu dosa, pas tambah pahala, mengangkat derajat. Itu cuma sholat. Orang baca Quran pahalanya ditambah. Tapi orang sholat itu dihapuskan dosanya, diberikan pahala dan derajatnya diangkat. Nah kalau orang berat dosanya, matana dosana ya decina kan macilakai. Tapi kalau matana decina ya dosana berarti salamai. Nanya kumas sempajang itu tak susu dosa tak tambah apalanna. Mana 2 jika mungkinan Pak. Kalau dosa berat 2 caranya, kurangi dosamu atau pahalamu kau tambah. Nah, ini penting. Makanya masjid kita ini sungguh luar biasa. Sebenarnya sudah jadi. Iya. Kalau aku maki karena toko kampungnya, natasi di miko tak keramik cik ditau itu sudah cukup. Iya, sudah cukup. Cuma sering saya menemukan masjid itu Pak, tempat imam diangkat naik, jangan. Itu kalau Syafi'i itu makruh mendekati haram. Itu kalau tempat mihrab imam itu diangkat biasa 5 cm atau 7 cm dari lantai jamaah. Itu tidak boleh, harus sama rata. Seandainya boleh memilih, lebih baik imam agak rendah tempatnya daripada makmum. Itu kalau Syafi'i itu makruh mendekati haram. Ya. Hanya harus rata. Cuma yang dilupakan, mihrab tempat sajadah imam mestinya itu dibelikan keramik yang beda warnanya, supaya dia tidak bergerak. Karena mihrab itu hendaknya tidak bergerak.
Makanya masjid-masjid dulu itu nasabak tahu pandrita bangungi warna keramik tempat sajadah imam itu beda warnanya. Biasa kok keramiknya putih, di situ dia pakai coklat. Supaya Quran nak keramik itu beda warnanya. Itu on rasul jadana imangi karena mihrab itu tidak boleh bergerak. Ya kusujadami, makanya dilapisi 2 lapis, yang bawah amblak kemudian di atasnya sajadah. Itu dasarnya ketika Nabi Zakaria membuatkan mihrab untuk Maryam, dia kasih 2 anak tangga. Nah, dari situ. Jadi itu ampai onron imangi dia sembarat tuh. Itu luar biasa Pak. Makanya kalau di situ tidak bergerak. Tapi masjid emak kokoh semua keramiknya sama karena yang bangun masjid itu insinyur. Itu ini. Kemudian kita memperingati Maulid Nabi, di sini ada tema penguatan nilai keimanan untuk membentuk pribadi yang peduli dan ringan berbagi. Wah, ini ringan berbagi ini. Maka ada orang masuk surga itu Pak bukan karena harta, tapi jasa. Kita bisa buktikan ada wanita WTS itu dijanji oleh Allah masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing yang kehausan. Itu kuncinya Pak. Jadi kalau kita melihat kisah itu tidak ada harta di situ. Sepatunya saja dipakai. Perempuan ini kan turun ke sumur kemudian minum karena haus. Setelah mau naik dia melihat anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan. Makanya dia buka sepatu botnya, kemudian dia ambil air menggunakan sepatunya, kemudian dia kasih minum anjing itu. Gara-gara amalannya itulah sehingga Allah mengatakan dia adalah penghuni surga, padahal dia wanita BTS. Jangan lihat wanita BTS-nya, jangan juga lihat pemberi minum anjingnya bahwa pahalanya kecil, tidak. Lihat usahanya menggunakan apa yang dia miliki untuk membantu anjing. Artinya itu jasa. Nah, makanya ibu-ibu biar banyak emasnya, kalau tidak disedekahkan itu tidak ada gunanya. Iya, nanti kalau meninggal istri kedua yang ngambil. Iya, iya. Aja namanya kalau ada ulawat tatarobo. Sampai emasnya mulai dari sini sampai sikunya dipakai semua kalau ke pesta. Ditanya lewat mana Bu Haji, lewat sana. Wah, itu karena emasnya mau dikasih lihatan. Itu kagak kok di kampung saya itu Pak sudah mulai muncul itu toko emas berjalan. Mulai dari talinganya ke samping semua berjejer emasnya, cincinnya berjejer. Wah, ini bukan lagi perhiasan. Itu bahaya. Tapi dia kagak kok tidak ada je. Pakai gaulawan tapi maka seke. Ringanlah berbagi. Nabi itu Rasulullah itu luar biasa Pak Bu. Sangat dermawan. Kenapa? Karena rahmat Allah ada pada orang yang ringan berbagi. Tolima lomu papenak dina tuh, tolima senap papenak dina. Kemudian rezekinya pasti ditambah karena Allah yang janji. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dibalas menjadi 10. Jadi orang sedekah itu tidak pernah miskin Pak. Tidak pernah miskin. Tidak ada orang yang dermawan itu miskin, tidak ada. Angka gak tahu mabasa kok kamput tak kasih sih. Dia gagah. Tapi dulu aja orang miskin itu maka laki dikasih sih. Tahu peri itu tahu magalak milau. Iya, dia nak kasih sih mega gagana tapi tu 5 dareke. Angka motorona memang moto tahu peri itu. Dia nak tu 5 kibo surat keterangan kurang mampu. Penuh kantor desa Pak desa. Iya itu ya. Selalu bikin surat keterangan kurang mampu itu. Itu. Dia nak kebantuan kasih aku tuh. Apa dia namanya gana dina tuh. Itu yang banyak. Maka dareke. Memang perasaannya yang tidak pernah cukup. Sebenarnya ini Pak kita kaya. Kalau kita mau hitung-hitung, kalau ada orang mengeluh maka kasih sih tidak. Coba hitung. Telingamu itu kau mau jual berapa? Siagame tabalukang ido cilita. Si walimo ada Pak beli kak do cilimu cik di 50 juta.
rewa ki macam matu tite mataku ya pa melo ka balu isi 100 juta melo ka balu mata kiriku sekoe napata cata aku kalkulator siaga kira-kira angka na watak kaleta syukuri itu. Makanya kau kata maka dah aku ya syukur aku kau tahu syukur aku komputerku itu salah paham itu. Apa namo dega kau tahu tak namo dega motorok ta tu matoki. Ya mikodena to manre de to minum mati itu. Makanya pada saat kita masih bisa makan dan minum maka bersyukurlah. Kita tidak usah tunggu ada mobil ada motor. Karena mobil dan motor itu tidak hidup tidak tergantung di situ. Cuma mega mi ini ke kita. Ite bali boleh melioto macin natoni. Tapi Denis sangi maka dah bali bolana anggota dewan. Iya, lena deka zamanna. Tulina cairina lakaina. Nanoko lo majama kecurut ka di dale na iko je makutu. Lo majama bu majama. Macicil. Makredi. Na dena pahangi makredi ro kredi bahaya. Itu tau macicile bahaya pak. Makanya guru telat diramuin alalungnya sujangan aja alalungnya tanggala. Ya kok tanggala apa lalungnya itu mepet di ulu ya. Pak namo to menre boleh deh itu namanya matin ro matah. Pak tuli makan kasih rupas singa. Ya ini. Tapi ya kok sujangan pelalu ini tutup tangga aja nih tama. Nah ini makanya ibu-ibu kadang marah-marah karena banyak arisannya banyak kreditnya sampai dibeli semua beli piring 10 lusin di kredit padahal kalau suaminya mau makan pakai piring plastik. Iya begitu Budi. Amblak dibeli banyak disimpan saja disimpan di kamar tidak dipakai sekalinya apa dipakai dia pakai tikar plastik padahal amblaknya dan dia beli jutaan. Coba pikirkan itu, cerai kristal, oh mahal, 5 juta, 10 juta, 7 juta, dijejer semua di lemari, di ruang tamu lagi. Suaminya mau minum pakai cerai hitam, cerai penosing. Dengan apa pakai? Yang paling parah ibu-ibu beli talkum, beli salisapa sampai 4 juta, pesan di Surabaya, pesan di Jakarta, 4 jutaan. Di mana disimpan? Di dalam lemari. Hanya lebaran Idul Fitri, Idul Adha baru dipakai. Sudah lebaran disimpan di lemari, tidak dipakai lagi. Apa katanya? Nanti lebaran lagi baru dipakai. Kalau kau mati, yang dia pakai bajunya yang indah untuk sholat sunat, tapi sholat fardu dia tidak pakai pakaian yang bagus. Ya moro salisapan atau likat dikangnya na pakai. Deto nak ko makun reyo ko de. Ukumi mero kampung nata. Tapi kayaknya tadi sebelum asar dia datang ke sini. Kemudian saya wasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ehonya dikasih hilang pak. 1. Ya. Jadi saya wasiatkan bahwa Rasulullah itu memiliki keistimewaan mulai sejak dia dikandung sampai dia dilahirkan. Bahkan alam menjemput Nabi dengan semua tanaman itu berbunga ketika Rasulullah itu dilahirkan. Alam itu sudah menjemput. Makanya mukjizat kelahiran Nabi itu ada beberapa. Ada mengatakan 7, ada mengatakan 9. Yang pertama Nabi lahir itu sudah terkhitan. Jadi tidak ada yang mengkhitan Rasulullah, itu sudah otomatis. Itu karena Allah menjaga itu. Makanya mohon maaf saya kasih tahu kenapa sahabat Nabi semua punya gelar. Abu Bakar As-Siddiq itu karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Umar Al-Faruq dari kata Furqan, karena orang yang paling bisa membedakan halal haram itu Umar. Paling tahu hukum-hukum agama itu Umar. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, seandainya Allah mengutus Nabi setelahku, maka dia mengutus Umar. Itu saking tahunya tentang hukum Khalifah Umar. Dan Umar itu tidak pernah makanan haram masuk ke dalam perutnya. Karena kapan mau masuk pasti dia muntahkan. Itu. Kemudian Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajhah. Itu dikeramatkan oleh Allah wajahnya, karena selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya.
Makanya dikeramatkan wajahnya itu. Kita Pak bukan anu tak dilihat, anunya orang saja mau dilihat. Bagaimana bisa keramat? Nah, ini. Jadi itu. Nah. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu lahir tali pusarnya itu sudah terputus. Itu bersih betul itu. Jadi tak denak memang tu posisi Nabi tanah jadi. Kenapa Rasulullah inti nur ada pada Rasulullah? Sebenarnya tali pusar itu Pak obat. Sekarang sudah ditemukan di Cina itu. London juga sudah temukan. Makanya ada beberapa itu yang konsumsi plasenta. Termasuk plasenta rusa. Itu sekarang banyak yang konsumsi untuk suplemen. Nah, makanya plasenta itu obat. Makanya sekarang di London itu kan sudah ada bank plasenta. Yang bayar kurang lebih 80 juta baru disimpan. Tapi ketika umur orang itu mencapai 40-50 tahun kemudian kena penyakit stroke, itu tinggal diambil, direndam dengan air hangat. Itu kemudian dikasih minum. Orang stroke itu dalam jangka 3 hari itu bisa berjalan kembali untuk peremajaan sel. Itu plasenta Pak. Saya tidak tahu orang tua dulu dari mana dia belajar. Kalau ada orang sakit perut dia siram pusarnya orang, baru airnya diambil, baru dia kasih minum. Itu bisa sembuh dari sakit perut. Ternyata orang sekarang baru temukan bahwa inti sel itu ada pada plasenta. Nah, itu kan sudah ada sekarang Pak. Tapi salatosi itu makanya kong kalakai paceceran pandri taiposi. Nah itu ini jadi masalah. Itu makanya suaminya penyakitan karena itu. Perempuan itu kadang begitu Pak, sembarang. Kemudian yang ketiga, api di benua Paris itu padam, tempat penyembahan masyarakat Majusi. Jadi rumah Majusi api nasompah. Tapi ketika Rasulullah lahir, api itu padam. Dan itu tidak pernah padam. Sekeras apapun hujan tidak bisa padam. Tapi ketika Rasulullah lahir itu padam. Dari sinilah ulama mengatakan bahwa yang memadamkan api itu mukjizat Nabi yang keempat. Bahwa pojok Ka'bah, sudut Ka'bah itu mengeluarkan suara. Jadi pas Nabi lahir itu ada suara terdengar di pojok Ka'bah. Tapi tidak ada yang membaca, tidak ada orang yang membaca, cuma terdengar suara. Nah, itulah yang disebut ulama sufi mengatakan bahwa ayat si jajangan nanabita. Oh, ini yang dipakai kalau pindah rumah baru Pak. Itu kalau pindah rumah baru, orang asal di 4 sudut rumahnya, itu yang dibaca. Pojok pertama kita baca, pojok kedua, pojok ketiga, pojok keempat. Itu yang dipakai. Jadi ayat pertama itu di pojok pertama itu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu ayat tentang Nur Muhammad. Di pojok kedua itu wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul balligh anni ma unzila ilaik. Makanya dibaca di 4 sudut itu. Kalau orang pindah rumah baru itu yang dia baca. Kalau orang bakar itu rumahnya Pak tidak terbakar. Itu tidak terbakar itu. Yang kedua, jin di rumah itu tidak bisa tinggal. Yang ketiga, kalau ada pencuri naik itu dia tidak melihat jalan pulang. Ini kipas sudah ambil uang ini. Jadi makanya hafal itu Pak. Nanti Bapak kalau ada rezeki pindah rumah baru atau anaknya pindah rumah baru atau keluarganya, kan biasa petugas syara itu disuruh azan di 4 pojok rumahnya itu. Baru 1 azan di tengah. Sebenarnya azan itu hanya untuk mengelabui supaya orang tidak tahu ilmunya. Bahwa yang dibaca itu doanya.
Makanya kalau naik pas yang penting mengikuti arah tawaf. Cara membacanya itu. Jadi ambil pojok pertama, langsung baca qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua, wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana sahuka. Di pojok ketiga, dua ayat terakhir Quran surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat inilah yang disebut dengan ayat Al-Husni. Dalam tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi mengatakan, nanigi-nigi bacai akapitu ko mangaribi, akapitu ko subui, maka dia mendapatkan 7 hal. Yang pertama, tidak akan ditimpa musibah dan bala. Dan akan naik musibah itu tahu, karena 70 bala yang akan menimpa orang itu akan diangkat ke langit. Yang kedua, tidak akan mendengarkan kabar buruk. Datang kalinga kereba maja. Biasa kan ada orang sampaikan kabar buruk itu terhindar. Yang ketiga, tidak kena fitnah dunia. Dan akan naik fitnah lino. Yang keempat, dipanjangkan umurnya. Orang yang masih sempat baca di waktu subuh itu tidak akan meninggal sampai maghrib. Dan orang yang masih sempat baca di waktu maghrib itu dijamin tidak akan meninggal sampai subuh. Itu di tafsir As-Sawi itu. Bagaimana Pak Ustaz kalau mau meninggal? Pasti dia lupa baca. Atau sekalian dia tidak lihat. Ulama kita yang dari Sopeng itu mungkin sekali hafalannya sampai 15 tahun tidak megang Al-Quran. Karena hafalannya itu lancar sekali. Tapi ketika beliau mau wafat, di dalam Al-Quran tulisan 2 ayat ini hilang. Jadi dia buka Al-Quran itu dia tidak lihat tulisannya itu. Ketika dia baca selalu lari ke ayat kursi. Makanya dia beritahu anaknya bahwa hari ini saya akan wafat. Ini sudah isyarat. Dan ternyata betul. Sebelum asar itu beliau wafat. Makanya doa ini dimasukkan ulama pada doa pagi dan petang. Makanya waktunya dibaca kalau pagi sesudah sholat subuh sampai selesai waktu duha. Kalau petang sesudah sholat asar sampai sebelum masuk waktu isya. Panjang ji waktunya Pak. Jadi engkau baca pura asara, engkau baca sesudah maghrib. Karena memang masuk sikir pagi dan petang. Ya kumaka dari petang berarti areweng. Kan begitu. Nah, makanya amalkan ini Bu. Itu Quran surah At-Taubah 2 ayat terakhir. Ayat 128 129. Kalau ada orang kesurupan, tahu kesurupan ya? Nah, enggak usah diru'ya jauh-jauh. Cukup ambil air 1 gelas, air minum, bacakan 5 ayat terakhir Quran surah At-Taubah. Jadi tambah 3 ayat ke depan. Jadi 5 ayat dibacakan ke air itu tadi. Kemudian ditiup. Kemudian air itu kasih orang yang kesurupan dia minum. Sisanya sedikit diteteskan di mata sebelah kanan dan kiri. Itu jinnya pasti keluar Pak. Karena ada juga paru'ya sekarang Pak. Paru'ya ini sudah mulai aneh-aneh. Iya, saya katakan aneh-aneh. Karena dulu di zaman Nabi itu di ru'ya jinnya langsung keluar. Sekarang jinnya ngomong bicara lama. Ini peru'yanya juga itu sampai saya bilang ini juga jadi masalah. Mestinya jin itu tidak usah disiksa, dikasih tahu saja, disuruh keluar saja. Makanya banyak peru'ya itu yang anaknya keluarganya diserang jin karena jinnya jengkel. Iya betul Pak. Dan kalau dia masuk ke keluarganya susah dia sembuhkan. Jin itu banyak Pak. Banyak jin itu dimanapun jin itu banyak. Nggak usah diganggu. Di pohon ada. Makanya kalau mau teban pohon itu jangan langsung diteban. Kasih tahu saja. Kalau ada jin tinggal di sini pergi dulu. Saya mau teban besok. Selesai. Si begitu aja. Nanti dia marah-marah.
Kita saja kalau tinggal di rumah langsung orang bongkar itu rumah pasti marah toh. Sama dengan jin, karena tempatnya cuma itu, batu tempatnya, pohon, kasih tahu. Tapi jangan bawa ayam ke situ, ndak usah. Jinnya bilang, wah ini anggota aku ini, nah bawa kamu apa-apa, ya sudah. Makanya sedikit-sedikit sakit karena sudah jadi anggota. Kan begitu. Kami kata makoro, angkaju pongaju maraja kodarana. Tulis sore bulu-bulu nak komadap penasot. Bahaya setan nih. Bahaya jin nih. Dia bawakanlah telur. Bawakan telur, napa-napa dang aja mulai saya kanang kamu alahe. Nanti bulan depan itu tunggu lagi tuh. Dia pegangkan alengnya analah saya. Karena jin bisa menyakiti orang, membuat orang sakit. Dia masuk saja merubah unsurnya itu karena dari unsur api. Makanya panas. Anak-anak biasa matanya itu melotot karena kepanasan. Dia bawa lagi telur, berhenti lagi. Nah, dia bilang, wah ini mie yang bikin sakit kak. Kalau tidak aku kasih, pasti saya sakit. Iya, karena kau sudah jadi anggota. Bagaimana caranya berhenti? Gampang, bawakan telur, kasih memang mie 3, baru kasih tahu ini yang terakhir. Jangan mau kau cari-cari lagi. Itu aja kuncinya pak. Sama di TV kabel, sama di PLN, selama meterannya menempel di rumah pasti selalu menagih setiap bulan. Coba cabut meterannya, tidak datang itu. Jin juga begitu. Makanya kalau ada orang keluarganya biasa sakit gara-gara jin, kasih tahu apa yang dia lakukan. Suruh lakukan terakhir, jangan dukun dikasih. Aja na sanroy taleng. Pak ko sanroy itu mega bicara nasa mega bita nak bereng elasai biko desi moleng. Nah itu jadi masalah. Agak na baca. Walau lo tak kuala pasoro. Yang baca tuh. Itu bahasanya orang Bugis itu. Padahal dia matona sorong ya matona lah. Maka dapat walau lo tak kuala pasoro. Ini jadi masalah ini. Ini yang bikin sakit. Makanya tidak usah banyak-banyak pak. Di dalam Al-Quran itu sudah ada. Pakai langsung itu. Kalau tidak hafal, bukakan Al-Quran, bacakan. Makanya kalau mau tidur, kita disuruh baca suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Hembuskan telapak tangan, usapkan ke badan. Itu namanya mandi ayat. Itu sudah. Kalau mau tambah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ujung jari tangan dan ujung jari kaki tekan di pusar 1 kali. Orang itu terhindar dari pencurian, terhindar dari kebakaran, terhindar dari santet, dan juga terhindar dari banjir. Kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Itu di kitab Fathul Muin itu. Itu aja bacanya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Bismillah itu banyak sekali pak, ada 27. Berapa kita hafal? Siaga Bismillah tak apalah? Hah? Bismillah itu 27 pak. Bismillahirrahmanirrahim itu dipakai untuk semua kebaikan. Itu umum. Kalau mau sembeli ayam, Bismillah berubah menjadi Bismillahi Allahu Akbar. Itu berubah. Itu baca menyembeli ayam. Nggak usah bikin capek Pak Imam. Ayam kecil mau disembeli dicari Pak Imam, dibonceng keliling-keliling. Ah, kau saja yang sembelih. Ini bawa nak gere. Lagi baca Bismillahi Allahu Akbar. Sudah. Itu aja. Ada yang menambah Bismillahi billahi Allahu Akbar. Kita mana mau dipakai? Yang penting jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak boleh dipakai Rahman Rahimnya Allah untuk membunuh. Dipakai Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah juga itu. Kalau mau menanam, nanam apa? Menanam jagung, menanam padi, menanam, pokoknya mau menanam. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dipakai? Allahur Rahmanur Rahim. Kalau Allahur Rahmanur Rahim itu minta perlindungan langsung. Tapi kalau Bismillah itu minta berkah. Nah kalau mau ditanam kita minta perlindungannya Allah, bukan minta berkahnya. Nanti dipanen atau mau dimakan baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mau tanam tanaman yang supaya terjaga, baca Allahur Rahmanur Rahim. Itu.
Kalau mau ambil yang agak panjang sedikit, Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tidak ada balak dari langit dan dari darat yang bisa merusak kecuali atas izin Allah. Langsung baca, jangan baca bismillahilladzi, baca Allahul ladzi, minta perlindungan langsung. Kalau bismillah itu minta berkah, makanya disandarkan ke asma'nya. Kalau Allahu itu minta pertolongan langsung, itu beda. Ini basmalah Pak. Ada lagi basmalah, bismillahi Allahumma jannibish syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Itu kalau mau menanam. Tapi menanam supaya tidak diganggu syaitan. Itu supaya tidak diganggu. Tapi kalau mau tidak diganggu, yang paling utama berwudu dulu. Berwudu, oh itu luar biasa itu Pak. Kalau ada orang tidak punya keturunan, sudah beberapa kali, berapa lama berusaha tidak punya keturunan, ada 4 jalan yang diajarkan Rasulullah. Yang penting saya kasih kata, pernah berniat untuk menunda punya keturunan. Apa terbesit dalam hatinya menunda punya keturunan, maka suruh sholat. Dia berobat dia tidak akan dikasih, karena itu tertutup. Biasa ada orang begitu, pengantin baru bilang mau dulu santai-santai, biar dia tidak dulu punya keturunan. Oh itu harus sholat sunat taubat itu, karena biar bagaimana keliling tidak akan dibuka, itu ditutup. Nah. Ya, bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim 100 kali. Tapi baca dulu 99, nanti yang 100 itu bernapas, masukkan ke dalam. Nanti ditahan, kemudian baca yang ke 100 itu. Jadi 99 sudah sampai 99, tanamkan di dalam, baru bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Itu 1 kali. Baru nanti panas, baru dihembuskan. Tapi jangan sebelum berhubungan di situ. Sesudah sholat isya lah baru dibaca. Jangan nanti di tempat tidur baru baca. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Wah, itu bikin masalah itu. Jadi sholat sunnah hajat 2 rakaat baru baca itu. Itu hadis Nabi. Yang kedua, hari Jumat cari 7 orang miskin, sedekahi, baru minta dia mendoakan kita. Rasulullah mengatakan 7 orang miskin berdoa mengalahkan 40 orang alim. Nah, tapi orang miskin pasti ada di kampung itu. Cari 7 orang dan sedekahi 2 macam. 2 macam sedekah, bukan 1 macam. Berkah Jumat itu Pak 2 macam. Sedekah makanan dan sedekah uang. Jangan hanya sedekah makanan baru bilang berkah Jumat, tidak. Itu sedekah 2 unsur. Sedekah makanan ada di kitab Iyanatul Talibin itu, dengan sedekah uang. Nanti selesai sholat Jumat kita sholat sunat 2 rakaat baru berdoa, pasti doanya mustajabah kata Rasulullah. Ingat, ini sebenarnya mestinya dipakai caleg ini Pak. Bukan sogokan itu, bukan. Yang sogokan itu dikasih gambar sama foto, baru dikasih tahu coblos nomor ini. Ayo sudah, ini sembakonya coblos. Enggak, sedekah itu dianjurkan agama. Kasih, mohon saya punya hajat. Ini ada sedikit sedekah saya kasih ki, mohon didoakan. Selesai, itu bukan sogokan, itu disunahkan. Bedakan Pak, kecuali bilang ini ada uang. Kalau kecoblos saya kasih, kalau tidak saya pindahkan ke yang lain. Nah itu sogok. Itu bedakan. Tapi orang disogok dan menyogok itu tidak berdosa Pak. Enggak. Kalau ada ustaz bilang berdosa, saya tidak sepakat. Nih, pemilihan kepala desa, orang sogok kita terima, tidak berdosa. Enggak. Itu cuma masuk neraka Pak. Hadisnya kan jelas. Ar-ra'si wal murtasi finnar. Orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Tidak berdosa toh? Tidak. Cuma masuk neraka. Itu aja. Kemudian yang ketiga,
Kalau tidak bisa pakai sedekah itu tadi, pakai air hujan di bulan 4, namanya air Al-Quran. Itu kalau orang sudah lakukan tidak bisa, di bulan April hujan deras atau ada air hujan turun, langsung tada dari langit, kemudian ambil, bacakan suratul Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat kursi masing-masing 70 kali. Itu airnya pasti berubah warnanya Pak, lebih bening daripada air aqua. Minum selama 7 hari setiap pagi dan sore. Nanti kalau cukup 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, itu pasti akan diberi isyarat. Kalau bermimpi menggendong bayi perempuan, maka cari anak perempuan pelihara, baru dikasih keturunan. Kalau bermimpi menggendong bayi laki-laki atau ada anak laki-laki yang datang dilihat kecil, anak kecil datang ke kita, maka cari anak laki-laki kemudian kau pelihara, baru dikasih keturunan. Kalau bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Itu langsung isyaratnya. Itu Al-Quran. Dan itu obat untuk seluruh macam penyakit. Itu orang jual mahal Pak, biasa dia jual 7 juta itu satu botol aqua. Karena kita tidak tahu yang itu air hujan, itu disimpan sampai 10 tahun tidak akan berlumut. Itu air Al-Quran namanya Pak. Rasulullah sudah mengatakan, siapa yang berobat dengan air Al-Quran, kalau penyakitnya tidak sembuh, maka tidak ada lagi tabib yang bisa menyembuhkan. Makanya itu dibuat Pak, kita sendiri yang buat, tapi itu harus dibaca dengan 1 kali duduk. Tidak boleh baca dulu Fatihah 70 baru pergi makan, kembali lagi baca surah Al-Ikhlas 70 baru pergi lagi baring-baring. Oh, tidak boleh. Itu ditutup semua pintu, jangan sampai ada suara masuk, cahaya tidak ada, kemudian kita doakan di tempat yang gelap. Itu baru kentara itu. Kalau masih ada kayak ada sampahnya di dalam, berarti suratul Fatihahnya kurang. Kalau warnanya tidak berubah, berarti surah Al-Kafirun yang tidak cukup atau kelebihan. Itu pasti ditahu. Tapi kalau pas-pas semua itu lebih bening daripada air aqua, dan disimpan berapa lama pun tidak akan berlumut. Itu air Al-Quran itu. Kemudian Rasulullah itu diistimewakan oleh Allah. Tadi 4 ayat ini kita bisa pakai satu-satu Pak. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu bisa kita pakai. Kapan dipakai ayat itu? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu bisa dipakai pada saat ada orang yang berbohong ke kita. Itu bisa. Kong ketok beleki bisa dipakai itu. Kemudian wakul ja'al haq wa sakal batil inal batila kana sahuka. Itu ketika ada masalah tidak bisa selesai. Baca 7 kali itu dengan 1 napas. Ya, kong kagaga yurusu na cia selesai. Makara-kara ki na cepet tuh, pakai itu. 7 kali dibaca dengan 1 napas. Baru sebut namanya itu. Laqad ja'akum, itu diamalkan, bisa setiap waktu sholat, 1 kali atau 3 kali setiap selesai sholat. Itu bagus sekali Pak. Ayat Al-Husni, yaitu simak na tau pandrita. Kemudian saya tidak ajarkan yang keempat. Itu bahaya kalau orang tahu itu. Sebenarnya di dalam ilmu hikmah ada beberapa hal itu Pak sangat mudah. Saya selalu kasih tahu masyarakat begini, setiap aktivitas yang kita mau lakukan istiharakan. Karena tidak ada orang yang istihara itu merugi. Karena dia minta petunjuk langsung kepada Allah. Cuma kadang kala kita istihara sholat sunat 2 rakaat baru bingung bagaimana caranya nanti petunjuknya. Karena di situ masalahnya. Makanya saya kasih istihara jalan pintas. Istihara itu ada 3 Pak. Ada istihara bis shalah, ada istihara bil qulub, ada istihara bil Quran. Istihara bis shalah dengan istihara bil Quran itu pun terbagi. Ada istihara bil Quran yang langsung Al-Quran tanpa sholat. Ada juga istihara bil Quran, sholat sunnah 2 rakaat baru bukakan Al-Quran. Ini ilmu yang saya kasih Pak langkah. Orang belajar tasawuf 4 tahun belum tentu dikasih. Ini saya akan ijazahkan ini supaya Bapak tahu betul. Kalau ada orang ajak kita kerja sama, ambil dulu.
Mau maju di suatu pemilihan atau apa, istiharakan dulu. Mau mulai bangun rumah hari apa bagus, istiharakan dulu. Bagaimana caranya? Sholat sunnah 2 rakaat, bisa sholat sunnah hajat, bisa sholat sunnah istihara 2 rakaat. Rakaat pertama baca alam nasr, baca ayat kursi 1 kali. Rakaat kedua baca surah al-ikhlas 3 kali. Setelah itu ambil Al-Quran, kemudian langsung dibuka bagian tengah-tengah. Buka bagian tengah-tengah, baru periksakan 2 halaman. 2 halaman toh, kan kiri dan kanan. Cari huruf H ada berapa, hitung, baru tulis. Kemudian cari huruf Shin ada berapa. Kalau lebih banyak H-nya daripada Shin-nya, lanjutkan. Tapi kapan lebih banyak huruf Shin daripada huruf H, jangan lanjutkan. Itu jalan pintas, Pak. Itu saya dapat ijazah langsung dari guru saya itu. Jadi 2 lembar, 2 halaman itu aja itu yang kita periksa. Jadi dilihat ayatnya, hitung huruf H-nya ada berapa. Misalnya 20 di 2 halaman itu. Kemudian cari huruf Shin ada berapa. Kalau huruf Shin-nya 10 atau 11, jangan lakukan. Apa maknanya? H itu khair, apa Shin itu syar. Lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Kalau haknya lebih banyak daripada Shin, berarti lebih banyak baiknya daripada buruknya. Tapi kalau berimbang, itu jalan-jalan aja tuh. Nah, dari situ ulama kita biasa mengatakan, zaman nih dia mereka agak minrak kok. Kenapa? Pasti berhasil nanti. Itu istihara jalan pintas. Mau pergi melamar ke rumah orang, pakai itu dulu. Mungkin pernikahannya jadi, tapi nanti ada kegagalan. Boleh jadi diterima, tapi nanti 1 tahun cerai, 2 tahun cerai. Makanya pakaikan itu, Pak. Itu jalan pintas itu. Saya ijazahkan ini. Sudah paham ya? Kalau tidak paham, lambat betul itu. Cuma 2 huruf kok dicari. Ya. Itu yang dipakai. Mau buka usaha, mau dirikan sarang walet, pakai itu. Kalau memang lebih banyak buruknya, tidak usah, tidak berkembang itu. Kalau pakai itu tidak itu banyak orang Pak gagal gara-gara tidak istihara. Inilah istihara yang diajarkan ulama. Ibu-ibu pakai itu. Ada yang lamar anak kita, ya pakai itu untuk mengetahui itu, insya Allah. Itu jalan pintas. Jangan langsung bilang, oh terima saja, sudah baik ini. Oh enggak. Allah yang lebih tahu perjalanan hidup kita. Yang paling pokok, ini saya kasih tahu. Yang paling pokok, ketika ada anak kita, kita mau kasih nama. Mestinya hajatnya apa? Kalau mau menjadi hafiz Quran, istiharakan namanya satu-satu. Jangan sembarang kasih nama. Sekarang banyak nama artis lagi. Michael, wah, ini juga ini perempuan kasih nama anaknya panjang sekali. Usah. Tapi memang permintaan negara sekarang ya 3 suku kata. Itu guru kita dulu itu kalau kasih nama anak-anak itu tidak panjang-panjang supaya sifatnya tidak berubah-ubah. Ini sekarang sampai 4 kata, sampai neneknya tidak bisa sebut namanya. Stres neneknya gara-gara itu. Ya, tapi tidak ada di sini di pendek-pendek semua aja namanya di. Nah, ya. Cuma ada nama itu beberapa itu yang tidak boleh, tidak bagus dipakai. Anto, tidak ada namanya Anto di sini. Hah? Biasa kalau ada namanya Anto itu malas. Ketik serapi noto. Batu-batu. Hidayatullah jangan pakai untuk nama orang. Kenapa? Itu pasti agak keras wataknya. Keras itu. Ini memang kali ngebaca. Kalau perempuan wati, pacicereng itu. Nangka baineta nangka wati asana sabarani nanaki gangka mate. Kata kita lu kiloro. Dito kagak koy. Sabar bawan nih. Tapi yang kekanjak newati tuh ya kong kagaga yurus na cia selesai alengi wati tanpa selesai ya tuh. Itu kuncinya. Kayak saya bilang, cintailah istri tak sepenuh hati karena di situ pintu berkah akan terbuka. Kalau mau rezekinya dimudahkan, cintai kasih sayang yang kuat sama istri. Bisa kita lihat pemimpin hebat seperti Soeharto toh. Tangan besinya hebat, berkuasa berapa puluh tahun. Tapi kapan dia bisa dijatuhkan? Ketika istrinya Ibu Tin wafat, itu baru bisa jatuh.
SBY hari ini kan tidak bisa bangkit, itu karena Ibu Ani sudah wafat. Habibie juga begitu. Kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Ainun wafat. Pejabat yang hebat itu lihat siapa yang di sampingnya. Makanya bapak yang sukses itu karena istrinya. Istri yang selalu mendukung. Karena doanya istri itu 3 kali lebih cepat dibanding doa suami. Makanya kalau ada sesuatu yang diurus dan lambat selesai, kasih istri dia berdoa, maka insya Allah itu akan lebih cepat. Laki-laki itu cukup berusaha, istrinya yang berdoa. Makanya ibu-ibu kalau mau suaminya cepat sukses, kasih menikah banyak kali supaya banyak yang mendoakan. Satu saja itu 3 kali lebih cepat, apalagi kalau banyak. Tapi saya tidak suruh ya, saya cuma kasih tahu. Nah banyak bapak-bapak langsung, oh iya cocok ini, apa cocok itu sih. Kamu kata tu lakai tu limelo ka bene-bene, namu ya roci de baine na de tu nule murusu. Maka seke na suruh bene na macerne manasu ni masasa ni maga na tulinale balanca tacek de. Kalau lakai maka seke namu melo ya sumbangan dia de tu na mak bereng. Yan ang kalakay makorbo bacangi surayasin na masih jamak kapo. Kalau tu lakay mako tu lakay kikiri galas temborako kalau bocakong. Nah kaseke. Tapi enggak tahu tu makun rey mapan rasuraso, panrasa-rasa. Napala mana mi gagay ko memang re tahu. Yang makanya guru tal apa makun rey din di pubay ni. Aja mo pubay ni makun rey pakapala. Kegiatan apa mana ni kaman ready nasa kami tu nan request ko kare manasun itu kami tu pandai ko petetika pandai ko dengan paci bisa ko kami tu pakan reng ko noloboy ko mencaki pele ko moari biangi atau lobano mala talo ko kampu muati ko dito pa mangarang atau lobano mala lobi ko boleh murab ni matu pinaya baja na pala mana yan ang kabay ni mako ay alirang iloto na napatolayasi tajang gaguna na bay ni mako itu. Yang kedua makunray malampe bulu matana. Kegiasan, kakita-kita. Aga ginalita yato na mali motor tali na mga ring. Mali gulkas tali na mekke. Kadareke, mali talapisi tali na manan na siya pa aja. Kato makunre mako to sinin na modele na wajujung kamana na bolay. Boting bali bola na masaragang, boting sapisan na masaragang, boting isiban na majama masaragang, boting isiban na makantro masaragang, boting isilasuran masaragatoy. Nachicha mana minapake? Iya. Nang kami to itu dosa na makunre jadi pernah baju na madosa. Ina may pakai baju na nasa makrema tu te tulia mana na pakai padahal dia na kena kada tahu ya lena mi makada. Mako aga bu. Mako mapamule tu jilbab buni diri ya kalu-kalungnya kualungnya mako. Tataluko tak paniti na pakai. Alena manre ya masela mitek. Mako lu. Tapi dia to gago ko de gaga. Tadengiro ya situ titi-titi ilala palapi na madingki-dingki. Tadengiro ya si saboy kalepa na pulilalang iliman na masu mako. Ana ka model cia capu. Iya roane we Pak Jasa na 5 tahun dia na tolaiwi. Kalau roane Pak Jasa na pakai boti na pakai Pak boti anak na. Eta na panito roane ko medyo kam simple. Ya na ale waju kosa na salepang ya sa na kapesa manulu na napasa lipa na selesai. Dia na mata aja ko makunre bulu mata ikelu napi paleko menre pada tikungan itama lapangan. Bulu mata isambu mapamule anti tornado sampai anti kamana ni rupana. Kalau cila na makunre sera aja na nangulu na desa kada cila agasan na. Badak na tapi ya to mi na mabalok kami law boting ya ko ki bola na de ka model awe besa ki garunto ibaineta masambu bulu mata ko nakibarang iway pala di meman ya mo tu dastar na tatalong pulang ide nang kana sasay na pake nasa manyamay pake ustas macake pekutan na macake na talo ni sabo na papatapan na tuliya mo tu na pake mato na pake mabisapan ya mato na pake manasyo mato na pake masasay mato na pake mapil onro to na makbau sabon ni makbau parubali ni makbau lunya ni makbau minyak baunya kutus-kutus ni mak de gaga de panatama kamara na lobe lakay na tapi de to gago ko de gaga itu gaga budi
Kemana nih baju baloy ko lamari? Ya meru baju na, makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu aja. Tak pernah Bu. Anggun di ruang tamu, pakaiannya indah. Gesit di dapur. Denoni panena jaju pelana. Seksi di kasur. Itu yang bikin suami semangat. Iyo makun raya kok rotin raya aja nama buku lada. Napi na pakai kosak, na pakai ni legenda, na pakai ni rok, na pakai na star, na tutu di mata nawe. Itu lah kaita, ia ko terbuka, ia tu nasapa, tepa error otana. Namo melolo jok kamun roto. Apa angkai nasapai? Iya ko tulita buku mina saya memang lawulana nyanu aja kagak. Makanya kalau ada suami bermasalah sebenarnya istrinya yang bermasalah. Ta coba ni ko rekomelo jo kalakai taloki mak jama tabawi limanna napa cium keningnya baca wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna alani. Tai sudah. Tinaka kita. Itu na baca Nabi Adam waktu na bunga siruntu hawa ko jabal rahmah. Itu diabadikan di dalam Al-Quran itu. Wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Baca satu napas. Napatawarru sarana. Ya ko dia namero langsung cium keningnya. Napata sapu-sapu palip-palinna. Agi podang salama ki sayang utajang itu rewa. Pasti rewa masih ija. Yo po kami jo kalakay nasa mena jo ka dinasa jo ka no. Nalay Facebook. Nih sama nang urusan natin nasa mapat di Tangiano ko Kalimantan, mapat di Sinayano ko Surabaya, mapat di Lakat Nayano ko Jakarta, mapat di Docili Nayano ko Kalimantan. Nih sama nang padahal kay laki na jamba-jamba din sana. Tu 5 HP. Dito kago ko di. Yan ang kabay ni Makoro Pak Jia patulangi. Iya. Itu makanya. Yang ketiga, aja bupu ini makun re masula apa etimun. Katu makunre tu 5 tamusuk ni de mana nak di cawa-cawa. Ya lingi agagal lalak matana, de ni lingi agagal lalak ti matana. Pada tahu nak dak senyumannya wanita membuat suaminya itu tidak bisa melupakan. Iya. Yang keempat, aja mau pubai ni makunre pasapadui. Kaya sematin ropilaken na nakapesa ikantona. Kedua tuh galak malai di nalakay na nalacubu-cubu. Nah, kecuali itu lakay ta kikiri gala temborako kala bocako de meto na marigaga. Kami totoro ni makaseke. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam saya ceramah Pak. Sudah jam 4. Saya ingin sampaikan begini. Di dalam rumah tangga hendaknya selalu kita melantungkan sholawat. Usahakan inang kasih di waktu ya utamanya malam Jumat tapasi pulung ya anak tak alaki makanan kemudian kita bacakan sholawat Rasulullah minimal 100 kali napatilau barakana rumah tangga yang melakukan itu insya Allah akan diberi syafaat berjamaah kelak di hari kemudian. Namun manimaga sibuk tetapi wani Jumat usahakan masalah waki dengan anak-anak dengan istri tapat tudang ya anak tapak bikin makanan. Namun dia nasiaga nama agi-agi ko tutapalin na napa kemudian kita bersolawat ambil berkahnya dari makanan itu. Kenapa malam Jumat dikhususkan? Karena kita tidak bisa mungkin setiap malam. Kenapa malam Jumat? Nah, malam Jumat bersolawat bila dengarnya tanpa perantara malaikat. Dia lapor malaikat enang kali langsung Nabi. Makanya lakukan itu Pak. Setiap Jumat sesibuk apapun paling nak ki ada pada pasti